ya sepertinya ya. Yang sebelah kanan apa kabar? Baik. Untuk kita semua. Terima kasih banyak. Hah? Belum mulai. Belum sengaja gue colong waktunya. Baiklah, kalau kata Mas Erwin, yuk mulai. Semua pernah muda pada zamannya. Kebetulan waktu itu saya tuh pernah muda di zaman 90-an ya. Dimana di saat itu rata-rata teman-teman saya itu punya mimpi sebagai penyiar radio. Nah, saking pengennya jadi penyiar radio, waktu itu saya sempat nekat datang ke salah satu stasiun radio, kemudian nanyain di sana, Mas, ada lowongan nggak jadi penyiar? Lalu ditanya, Dek, kamu masih SMA kan? Jadi gini aja, kalau udah kuliah nanti balik lagi karena siapa tahu bisa jadi penyiar di saat itu. Singkat cerita, saya lupa tuh karena kuliahnya kebetulan di kedokteran. Jadi saya udah lupa pengen jadi penyiar radio. Tapi ya di saat itu, di satu momen saat saya udah koas, tiba-tiba saya itu datang ke sebuah stasiun radio buat jemput teman saya yang penyiar radio di situ. Dapat tawaran dari Bang almarhum Bang Cali ya saat itu, kamu Lala ya, kamu pengen siaran di sini nggak? Wah gila, saat koas kan pastinya penuh gejolak ya karena kesibukan, kemudian tapi saya mikirnya gini, 13 tahun saya itu nunggu momen ini, kapan lagi? Akhirnya saya ikut training selama 3 bulan, walaupun saat itu trainingnya itu di saat pemancar mati ya. Jadi saya ngomong juga nggak ada yang dengerin ya, dan ternyata di situ momen yang saya hadapi adalah gila ya. Ternyata jadi penyiar radio itu nggak gampang karena saya tipe orang yang saat itu memang susah untuk berbasa-basi ya, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ya di tengah ketidakmampuan saya saat itu sebagai penyiar radio, tiba-tiba saya itu dihadapkan dengan tugas dadakan hari Minggu pagi, disuruh diminta untuk interview Peter Pan. Jujur ya, nggak ada pengalaman, ya wajar kalau interview saat itu adalah interview pertama saya yang gagal total. Akhirnya saya ngerasa, wah gila ya, perjuangan saya itu nunggu momen ini 13 tahun mau jadi penyiar radio. Sehingga saya akhirnya berusaha untuk bisa lebih berlatih, ketemu dengan orang yang lebih banyak lagi, kemudian sudah mulai agak lebih santai, bisa membuat sebuah basa-basi yang berisi ya, dan di saat itulah akhirnya saya dipercaya, beberapa bulan kemudian dipercaya untuk punya program radio pertama bersama dengan partner saya, judul nama programnya adalah Cozy Sexy Cool. Semakin banyak ya relasi yang akhirnya membuat saya itu punya juga banyak kesempatan yang luas untuk menjadi seorang MC pada saat itu. Ditawarin MC ya, sampai di satu momen bahkan benar-benar merasa bersyukur banget bahwa yang saya pikir di backstage ini pada saat mau MC ya, itu adalah seorang kru sound system, tapi ternyata karena saya tuh emang suka ngomong ya, saya ajakin ngobrol lalala lili, kemudian akhirnya membuat saya itu ternyata dapat tawaran job MC yang luar biasa banyak. Ternyata beliau ini adalah owner salah satu sound system besar di Surabaya. Jadi domisili saya saat itu adalah di Surabaya. Kemudian, nah, karena semakin banyak kesempatan untuk ketemu orang baru, saya pun akhirnya punya kesempatan untuk mencoba menjadi seorang TV presenter di tahun 2005 di Trans TV saat itu. Sehingga ya antara domisili saya di Surabaya kemudian harus ke Jakarta kan akan membuang banyak waktu dan mengurangi job-job MC. Nah disitulah momen saya tuh akhirnya ingin nih jadi disebut sebagai Mak Comblang. Mak Comblang apa? Mak Comblang job MC. Jadi saya bagi-bagi tuh ke teman-teman saya job-job MC itu tanpa berpikir suatu saat saya nanti dikasih lagi sama mereka. Enggak, jadi benar-benar tulus untuk berbagi job MC. Lalu sampai di momen Selamat datang di Galeri Indonesia Kaya. Di sini siapa yang kaya secara mental? Angkat tangan.
Yang nggak angkat tangan, boleh saya temenin ya. Saya lahir besar dari keluarga sederhana, dididik secara keras, dan miskin akan yang namanya kepercayaan diri, sehingga menjadi seseorang yang people pleasure and less of joy. Di sini siapa yang ekstrovert? Silakan pintu keluar sebelah kanan. Dan era generasi kehidupan saya dimulai dari ketika telepon itu harus menggunakan koin, dan ketika menonton sidul anak sekolahan itu harus menunggu 30 menit hanya untuk melihat dunia dalam berita. And yes, that's my beloved parents, di mana mereka mengajarkan saya untuk memiliki kedisiplinan dan menghargai waktu. Nah, bingung kan? Tiba-tiba ada saya memegang dan juga menggendong Diana Sidugong. Ini adalah titik terendah finansial keluarga, sekaligus ini juga menjadi titik balik dari orang yang berdiri di panggung saat ini. Saat itu, saya baru tahu bahwa ternyata paus itu bukan ikan. Bintang laut, kakinya bukan 5. Dari perjalanan karir ini saya belajar 2 hal, kejujuran dan ketulusan hati dalam bekerja. Setiap kali saya mengedukasi anak-anak, saya masih ingat betul raut wajah mereka. Wah, Kak Edo ganteng banget. It was. Sincerity will create trust and lead to the strong relationship. Tahun kedua cuti menjadi seorang pahlawan devisa. Anak mama yang struggling karena harus tidur bergelapan di kamar 3x6. Jadi kalau misalkan lagi tidur, itu teman-teman shift malam baru saja pulang. I do believe narrow mindset will make someone living in small Pandora. But growth mindset will accepting and embrace the diversity. Keberagaman inilah yang saya pelajari. One for example, I don't know why, all of the Arabic person, my friends, always saying everything with B. Habibi, can you please take my pen into that place, please? And from that previous journey, I've got the mantra, create a third place for customer. Dan ini yang saya coba aplikasikan ketika saya menjadi seorang waiters dan meminjamkan sebuah pen kepada seorang GM sambil berkata, "Sir, this is your Montblanc." Padahal Vester harganya goceng. And I've got the compliment. The day has come, saya menuju ke graduation venue menggunakan taksi tarif bawah. Setelah selesai acara, teman-teman beserta orang tua itu berfoto bersama di King Photo Studio. Tapi kalau saya di rumah menggunakan kamera 5 megapiksel. Perjalanan berikutnya, ini adalah pekerjaan ke-6 yang tadi dikatakan oleh Bila, US Cultural Affairs. Di sini saya memiliki mimpi dan juga tujuan hidup yang lebih jelas. Because I do believe everyone, regardless their family background, can be success in their own version, living an American dream. Saya mulai mimpi itu di tahun 2010, memutuskan untuk menjadi seorang MC wedding profesional yang saya jalani penuh dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, sehingga mempertemukan saya kepada seorang role model penyebar virus komunikasi selama puluhan tahun. Dia adalah Edward Huta Barat, Bangtiknya. 2017 saya bergabung di Talk In menjadi seorang facilitator, dan di situ saya harus memiliki visual yang sangat meyakinkan karena bertemu dengan frontliner, C-level sampai dengan calon kepala daerah. Pastinya bahasa tubuh yang saya tampilkan harus sesuai dan harus meyakinkan. Padahal ketika saya menanyakan diri sendiri, I'm not really sure, I'm so nervous. Dan ternyata nervous itu adalah bagian dari manusia. I'm not an AI. Rasa takut, nervous itu adalah rasa takut yang positif yang dapat membuat orang menjadi lebih semangat dalam persiapan supaya lebih matang. Lalu gimana caranya supaya kita terlihat percaya diri padahal nervous? Gunakan ekspresi yang klise ini. Karena dengan senyuman, lawan bicara akan melihat dan merasakan Anda seseorang yang spesial, Anda adalah orang yang hangat dan juga penuh dengan positif. Karena komunikasi bukan cuma pesan, tapi juga kesan yang kita tampilkan. Komunikasi juga punya 2 elemen, bukan cuma ngomong, tapi juga mendengarkan. Karena ketika mendengarkan setelah itu bicara, bisa dipastikan Anda memiliki kedalaman dan komunikasi Anda akan jauh lebih berdampak. Introvert ini yang saya pakai untuk menganalisa sehingga saya bisa beradaptasi dari semua kelas, starting from youth class. So, everybody, my name
name is Liz. Thank you so much. My two other partner itu mereka agak gesrek, right? My story is nothing to do. It's probably prepare your tissue. It's gonna be more sad. So I'm gonna bring you down and down. Okay. Anyway, let's introduce myself. Right. So Liz is someone that is not Edo, which is very extrovert. Bawel, I'm very passionate about things that I love. I like to do things, and as you know, senang bersosialisasi. That's who I really am. And then Lizzie yang dulu itu I wrote a book called Raising Children in Digital Era di 2015. Mengedukasi para orang tua untuk mengasuh anaknya dengan baik di era yang sekarang ini. I'm also a lecturer, but in 5 years ago, something happened. And what was that? I got a chance to build second family. I felt one, and God introduced me with my soulmate. Sayangnya, WNA. So semua keluarga diboyong ke Australia. So it's a big life change for me. Everybody said, oh di sana enak, nggak polusi. Di sana enak, life is nice. It's so clean. Tetangga nggak ada yang gossip. But actually, it was really hard. I was really alone. And I don't have anybody to help me. It was just such an empty world for me. Worst! I have to give up 15 years of my career in Indonesia, ke sana, ikut suami, ikut anak tiri, and then build a joint venture together. So I left everything. What's left for me? Emptiness, stress, depresi, kehilangan jati diri, kehilangan semuanya, dan mempertanyakan who am I? Kok begini banget gitu ya kan? Apa yang udah dibangun 15 tahun lalu itu kemana? Right. Australian people, they're very nice. They're about work-life balance. 9 sampai jam 5 pulang. But then so many rules. They have so many standards. You have to be perfect. Kamu jelek Chris, typo sedikit salah. Apa salah? It's just not me. So I was thinking, should I give up and come back aja ke Indonesia? Udahlah, ngapain gue di sana? Ya enggak? Kita di sini rumahnya. This is where I belong. Indonesia, tanah airku, right? But then, what about my marriage? That's when I feel like, no, I'm not giving up. I don't, and I refuse to give up. So, dealing with depression, ikut terapi. Even though I'm a psychologist, I reach out to other psychologists to help me. Ikut coaching session, nggak ngerti HR di sana, belajar lagi. And it's tough. Masih sisa 6 kredit. I believe I can do this. Masih utang gue. I can do this. I have to do this for my children. Dan sebagai orang di Indonesia, supaya tidak dipandang sebelah mata. Mereka nggak racist. But they know that English is not my strength gitu. Just like Edo, I believe in resilience. Resilience adalah kemampuan beradaptasi, tapi juga kemampuan untuk bertahan di situasi yang struggling. You don't quit. You keep on going. Stay a little bit longer. Women di sana nggak ada racism, nggak ada sexism. Hanya saja di lingkungan pekerjaan saya, semua manajernya itu laki-laki. Mereka menganggap apa yang Lizzie ngomong itu pasti nggak pakai logika. Perempuan satu-satunya. But luckily I have the most positive environment. You guys and all of my friends di Indo, you keep me going. You give me encouragement. And I'm forever thankful for all of you deep down inside. Don't forget, punya support system yang baik. Build friend. Pressure.
for coming. Om, thank you. Thank you for Mavericks. Tepuk tangan juga buat Mavericks. Tanpa Mavericks, we are not gonna be here in this beautiful stage. And thank you for Pecah Pictures dan juga teman-teman talking. Oke, mulai yuk. Radio di era sebelum sosmed ada itu fenomenal, dan di Jakarta cuma radio Prambors is the best of the best. Saya obses pengen jadi penyiar radio karena saya bilang hebat ya, mereka bisa ngomong singkat padat, lagu masuk. Jadi kemudian waktu saya SMP, saya telepon radio ini, saking obsesifnya saya. Tanya syaratnya, ditolak. Ya masih SMP, tidak memenuhi kualifikasi. Ya udahlah, akhirnya saya mulai dari SMP, saya SMA, saya kuliah mengambil interior design dengan pemikiran karena saya suka dan juga tukang mengatur interior rumah itu sangat menyenangkan. Tapi apa yang terjadi begitu saya masuk semester 1, semester 2, saya berhubungan dengan hal-hal teknis, kusut, otak kiri gila-gilaan, ngukur bangunan, bikin fondasi, pusing, asik. Dan saya bilang, this is not what I want. Terus apa ya? Jadi ada keresahan yang menggebu-gebu ya. Tapi selalu ada jalan dari Tuhan. Tiba-tiba mantan pacar saya mengatakan kepada saya, mantan pacar saya juga saya putusin dan gak saya kawin. Tapi dia menolong saya. Dia bilang Prambors lagi cari penyiar pria, dan saya mencoba. Why not try? Akhirnya saya diterima dari 300 sekian yang melamar siaran di radio, dan saya tuh orangnya total. Kalau mengerjakan sesuatu gaspol, maksimal, dengan rasa penasaran. Ternyata jadi penyiar radio itu nggak sesusah yang saya bayangin. Ada skrip di depan alat-alat itu. Jadi ternyata saya tertipu. Tapi saya sadar bahwa Radio Prambors itu memiliki brand identity yang sangat fenomenal. Tempat anak muda mangkal dan cocok dengan umur saya waktu itu 19 tahun. Saya berenang abis-abisan, mencari terus dan menemukan terus apa yang saya inginkan. Saya kemudian menjadi presenter televisi, didaulat untuk lomba cipta lagu remaja. Saya menjadi MC di zaman itu, panggung MC dimanapun, mobile disco anak 17 tahun. Selalu kalau nggak Erwin Parengkuan MC-nya, nggak hits pesta 17 tahunnya mereka. Yes, tapi ternyata Tuhan begitu baik. Muncul di sana sini, kemudian saya mempunyai 2 TV program. Dan saya seneng banget, nggak nyangka. Pada saat itu pengen jadi penyiar radio, nggak kepikiran bahwa saya bisa masuk TV. Tapi ternyata pola ini terus berulang, dan saya kemudian merasa bosan. Kayak nggak ada tantangan baru. Jadi saya resign. Orang-orang marah. Mereka ngata-ngatain saya bodoh. Tapi saya mencari sesuatu yang baru. Karena saya suka tantangan. Saya bikin I.O. di dalam dan di luar negeri eventnya. Termasuk yang paling membanggakan adalah mendatangkan Phil Collins konser di tahun 1993. Wah, gila deh. Dan kemudian misi saya bubar karena krisis moneter. Saya ditarik oleh bos besar untuk menjadi marketing communication manager tahun 98. Dan saya berenang habis-habisan. Yang saya pelajari, ternyata brand-brand mahal ini yang ada di screen, setiap brand itu punya ruhnya, punya spiritnya, punya caranya. Armani beda dengan Dolce & Gabbana, beda dengan Calvin Klein, dan seterusnya. Saya mengingat pengalaman saya di Prambors. Oh, ini caranya menghidupkan sebuah brand. Kita tuh mesti ngerti karakternya dan kita hidupkan karakternya gitu. Saya kemudian, karena 98 masih krisis, brand-brand ini tutup. Saya ditarik sama bos saya untuk jadi marketing communication manager untuk di Harper's Bazaar dan Cosmopolitan. Buat saya is another challenge. Saya nggak pernah ada di print industry. Menarik, dan saya juga kemudian dipercaya untuk membuat radio Cosmopolitan FM di saat itu. And then what happened? Siklus yang sama berulang, bosan. Dan kita juga mengalami hal-hal yang sama. Bosan, mau ngapain lagi? Tapi ada keresahan yang ada dalam diri saya. Ini mau ngapain lagi ya?
yang nyebarin gosip orang-orang introvert nggak mulus kalau disuruh ngomong di sini. Jangan dimulai dulu ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja teman-teman bahwa dalam hidup itu kita akan menemukan momen di mana sebetulnya kita ngerasa yang nggak nyaman itu akan lebih menyenangkan seperti yang saya rasakan malam hari ini. Jadi kalau Anda ngerasa ya hidupnya datar, penuh, nggak ada tantangan, cobain kamu presentasi pakai konsep peca puca. Kita kasih peca ya. Yuk kita singkat ya. Iya, malam hari ini saya mau bercerita tentang terapi yang saya alami sendiri dari tantangan hidup saya ketika mengalami midlife crisis. Hidup saya itu datar, terencana, terstruktur, gak ada masalah sama sekali. Beda sama teman-teman saya yang lain tadi gitu ya. Relationship aman, keuangan aman, di kantor bos aman juga. Tapi yang saya rasakan adalah saya itu hampa, kosong. Jadi saya menemukan bahwa yang harus saya lakukan adalah mencari tantangan yang mustahil dilakukan. Dan itu saya temukan di beca-beca, bukan satu, beca-beca. Yang kedua adalah saya menemukan tantangan bahwa saya harus menjadi konten kreator. Ini adalah konten saya, namanya Kucing OWP. Dan Anda boleh percaya, boleh nggak percaya, tapi saya memulai ini tanpa mengetahui algoritma YouTube, tanpa punya background editing, dan saya kerjain semua sendirian. Cobain deh, kalau Anda merasa hidup Anda datar, Anda coba lakukan itu. Ini tuh semua stimulusnya nggak terjadi begitu aja. 2018 saya menghindari media tradisional. Saya berhenti baca koran, saya berhenti nonton TV karena isinya semua adalah cebong kampret. Jadi saya waktu itu menemukan hiburan saya di YouTube. Ini adalah kreator-kreator YouTube yang saya tonton. Saya tonton mereka secara random ya, yang konten make up saya tonton, yang konten gadget saya tonton. Sampai saya berkesimpulan bahwa kayaknya saya punya cerita nih. Saya punya cerita yang bisa saya bagi juga, dan ini adalah yang ingin saya lakukan. Saya pengen jadi konten kreator. Umur saya waktu itu 46, 5 tahun yang lalu. Dan waktu itu trennya adalah konten-konten prank, konten-konten vlogging. Gak mungkin dong ya tiba-tiba saya nge-vlog atau nge-prank orang seperti Atta Halilintar. Jadi saya pikir apa yang bisa saya lakukan adalah saya menceritakan kehidupan saya sehari-hari sebagai om mid 40s yang hobinya adalah merawat kucing-kucingnya. Sesederhana itu. Dan ternyata itu menjadi terapi yang amat sangat maksimal buat saya. Karena memang Anda harus mendapatkan project yang mustahil Anda lakukan. Itu yang akhirnya saya lakukan di project ini. Dengan cara apa? Dengan saya belajar sama millennials. Saya nggak memusuhi millennials, saya belajar dari Gen Z. Yang saya tonton tuh anak-anak umur 9 tahun ngajarin cara editing pakai iMovie. Dan saya ikuti mereka. Saya nggak merasa jadi orang paling pintar. Jadi saya belajar dari anak-anak di bawah saya. Dan ini adalah support system saya, kucing-kucing saya. Dulu tuh orang kalau nonton konten kucing selalu isinya cuma kompilasi kucing-kucing lucu. Nggak ada karakternya, orangnya nggak pernah mau nongol. Tapi saya terinspirasi sama Jackson Galaxy. Dia adalah konten kreator kucing yang begitu besar di Amerika, dan itu yang jadi inspirasi saya. Saya harus punya cerita, saya harus punya karakter. Saya bangun cerita saya di konten Kucing OWP sebagai om-om yang tinggal di apartemen yang merawat kucing. Ini udah jadi basic story buat saya. Saya nggak tinggal di rumah, kucing-kucing saya harus berhadapan sama lift setiap kali turun. Gimana saya menjaga kebersihannya, dan itu adalah fondasi yang saya lakukan untuk mendevelop konten Kucing OWP sampai akhirnya mendapatkan gold play button di YouTube. Bensin saya benar-benar cuma cerita. Jadi sepanjang kita punya cerita yang bisa dibagi dan bisa menjadi inspirasi, itu akan menjadi potensi awal untuk orang-orang yang umurnya udah nggak muda, bentuknya udah nggak kayak konten kreator, tapi ternyata bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi konten kreator dan memulainya di YouTube. Karena sebenarnya YouTube itu kuncinya bukan cuma di visual kontennya teman-teman, tapi di 3T. 3T itu adalah tema, title, sama thumbnail. Jadi orang nggak perlu fokus dulu ke kontennya, tapi ke judul konten.